Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jasinta sebagai moderator pada sesi kedua kali ini. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Agus Budianto STMT selaku Wakil Rektor 2 Kampus ITAT. Untuk Bapak Agus Budianto dipersilahkan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa ITAT Angkatan 2020 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Agus Budianto, Wakil Rektor 2 ITAT. Pada siang yang berbahagia ini, saya akan menerangkan tentang Wakil R2 ITAT. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat bergabung di kampus ITAT, karena kampus kita adalah kampus unggulan tahun 2019. Selama hampir 4 tahun berturut-turut kita selalu mendapat kampus unggulan, dan di tahun yang lalu kita mendapat kampus unggulan nomor 1 di Kopertis Wilayah 7 atau LLD Wilayah 7. Yang kedua, kita mendapatkan klaster perguruan tinggi dengan Madya dengan dana bantuan dari pemerintah sebesar 7,5 miliar rupiah yang diterima oleh dosen-dosen ITAT, dan ini mendapatkan dana suntikan ini bisa digunakan oleh mahasiswa untuk penelitiannya. Yang ketiga adalah kita mempunyai publikasi internasional yang terindeks Scopus dan seminar internasional dan nasional yang diakui oleh dunia internasional. Yang keempat adalah kita sudah merintis kerjasama dengan luar negeri untuk mendapatkan double degree. Selamat bergabung, saya akan menjelaskan tentang Wakil Rektor 2. Wakil Rektor 2 adalah Wakil Rektor yang membantu Rektor ITAT yang bergerak di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerjasama. Apa itu bidang penelitian? Jadi mahasiswa ITAT sebelum mencapai tahap sarjana, dia melakukan tugas akhir skripsi. Skripsi ini membutuhkan penelitian dan tugas akhir. Nah, dosen juga dituntut untuk melakukan penelitian dan dipublikasikan. Dengan tugas WR2 ini, maka dosen-dosen ITAT dimotivasi untuk mendapatkan dana grant dari pemerintah dan dari pihak ketiga untuk mendapatkan dana penelitian, sehingga sebagian dari mahasiswa ITAT melakukan penelitian dengan dana yang sudah disiapkan dari dosen-dosennya. Yang kedua adalah bidang pengabdian dan pusat laboratorium. Yang ketiga, bidang haki dan inovasi. Yang keempat adalah bidang kerjasama dan ICDC, ITAT Career Development Center. Kita mulai yang pertama, penelitian dan publikasi. Penelitian dan publikasi, saya dibantu oleh 4 orang. Untuk bidang 1, ini digawangi oleh Bapak Indra Komara STMT. Beliau adalah dosen jurusan Teknik Sipil ITAT. Pak Indra Komara ini sedang studi S3 di ITS dan penelitiannya bekerja sama dengan Jepang. Tugas utama dari bidang ini adalah menjamin terselenggaranya penelitian di ITAT, terselenggaranya publikasi, terselenggaranya seminar nasional dan internasional yang dilakukan oleh ITAT. Setiap tahun, ITAT mengadakan seminar nasional, dan setiap 2 tahun sekali ITAT mengadakan seminar internasional. Dan seminar kita tercantum di dalam jurnal proceeding yang terindeks Scopus, IOP. Nah, Scopus ini merupakan standar internasional yang diakui oleh seluruh dunia. Kemudian tugas dari Pak Indra Komara ini membantu WR2 adalah meningkatkan kemudahan akses untuk kemampuan dosen dalam menulis dan mendapatkan proceeding dan tugas-tugas tambahan lainnya. Baik, mahasiswa yang berbahagia, apa sih keuntungan, manfaat bagi mahasiswa bidang 2 ini? Apa yang nanti bisa dirasakan oleh mahasiswa dengan adanya WR2 di bidang ini? Yang pertama, jika penelitian dosen itu berkembang, publikasinya berjalan dengan baik, maka tema-tema penelitian dosen itu bisa menjadi tema-tema bagi mahasiswanya. Mahasiswa yang tamat di ITAT tidak terlalu sulit mencari tema baru. Dosen-dosennya sudah mempunyai tema-tema yang alternatif yang bisa dipilih. Sebagai contoh, saya sendiri bergerak di bidang penelitian tentang biofuel. Jadi penelitian saya tentang pengolahan minyak goreng, minyak-minyak tumbuhan menjadi bensin dan solar.
Nah, ini setiap tahun saya mendapat grant dari pemerintah. Alhamdulillah selama hampir 8 tahun terakhir, setiap tahun kita dapat dan mahasiswa terlibat. Ada sekitar 6-8 mahasiswa yang terlibat di sini dan sebagian terbantukan temanya tanpa perlu mencari informasi-informasi yang lebih rumit, tinggal menambah update informasi terbaru. Yang kedua, publikasi. Dengan publikasi yang ada, kita punya seminar, punya jurnal, maka mahasiswa mudah mengaksesnya secara online maupun offline. Karena proceeding biasanya dicetak. Mungkin mulai tahun 2020, proceeding ini tidak akan dicetak, tapi dalam bentuk digital library. Nanti kita akan ada link-linknya yang bagi mahasiswa untuk mencarinya. Yang terakhir adalah penulisan buku. Penulisan buku ini tidak hanya dapat ditulis oleh dosen, bahkan mahasiswa bisa terlibat di dalam penulisan buku. Apabila mahasiswa nanti terlibat di dalam penulisan buku, maka nama harum mahasiswa bisa terbaca secara nasional maupun internasional. Jadi kebanggaan bagi orang tua Anda bisa bergabung di kampus ITAT. Beberapa dosen melibatkan nama mahasiswa, baik itu penulisan buku, seminar, maupun yang lain. Ini adalah beberapa rekod dosen, nanti kalau bisa dicek di internet, kita bisa melihat perkembangan dosen kita melalui Sinta, Google Scholar, dan Scopus. Jadi misalnya Anda punya dosen namanya Pak Samsuri, pengen tahu publikasi Pak Samsuri di mana? Anda tinggal masuk ke Scopus atau masuk ke Google Scholar, ketik Samsuri, nanti akan muncul beberapa jurnal-jurnal yang sudah tertulis. Tinggal membaca, kemudian tertarik untuk bergabung, tinggal menghubungi dosen yang bersangkutan. Untuk mempermudah mahasiswa, 3 tahun yang lalu kita hanya punya 2 jurnal. Saat ini kita sudah punya 11 jurnal yang diterbitkan oleh ITAT, dan 1 jurnal ini sudah diakui oleh Sinta Dikti. Dan tahun ini kita berusaha meningkatkan jurnal yang terindeks Sinta menjadi 2 jurnal tambahan. Tahun depan kita akan meningkatkan lagi. Target dalam waktu 3 tahun lagi semua jurnal kita terindeks Sinta, dan ada 1 jurnal yang akan kita coba ke terindeks Scopus. Baik mahasiswa yang berbahagia, itu bidang pertama. Bidang kedua adalah pengabdian dan pusat laboratorium. Bidang ini digawangi oleh Bapak Suparjo STMT. Beliau ini jurusan Teknik Industri. Saat ini beliau sedang menyiapkan diri untuk studi lanjut S3 ke perguruan tinggi negeri. Tugas utama adalah menjamin terselenggaranya pengabdian di ITAT. Apa itu pengabdian? Jadi dosen ITAT, tugas dosen secara nasional baik ITAT maupun non ITAT, itu selain melakukan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian, kemudian mereka juga harus menerapkan ilmu yang didapatnya untuk mengembangkan ilmu di masyarakat. Sebagai contoh, pengabdian yang pernah dilakukan oleh Bapak Suparjo. Bapak Suparjo ini dia ahli di bidang pengembangan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Dia mendesain, membantu proses pemasaran untuk sepatu. Jadi membuatkan website, membantu mendesainkan dan sebagainya. Ini salah satu dari fungsi dari pengabdian. Terus apa untungnya mahasiswa? Nah, nanti untungnya kita lihat ya. Belum sampai ke untungnya, kita kembali lagi ke yang pertama tadi. Nah ini, kemudian tugas dari yang kedua ini, bidang pengabdian ini dan lab ini adalah ITAT membangun lab terpadu. Apa itu lab terpadu? Lab terpadu itu adalah lab ITAT itu di bawah 1 komando PR2. Nantinya misalkan ada produk yang mau dikembangkan, misalnya kursi atau mebel yang digunakan untuk DJ atau digunakan untuk asesor atau digunakan untuk dosen, maka ini bisa didesain oleh jurusan desain produk. Desain ini kemudian dicek oleh orang-orang bagian itu untuk ergonomisnya dan bagian arsitektur segala macam, maka nanti bisa dilas pengelasan segala macam di jurusan perkapalan dan mesin. Jadi gabungan beberapa ini digabungkan menjadi 1. Tugas dari Pak Parjo ini selain tugas-tugas ini, tugas-tugas administrasi yang lainnya. Kemudian apa keuntungannya bagi mahasiswa?
Jadi WR2 ini sebagian besar yang dilakukannya ini berhubungan dengan mahasiswa. Jadi pengabdian ini ada namanya PKM 5 bidang. PKM 5 bidang itu PKM program kreativitas mahasiswa yang dananya diberikan oleh Dikti kepada mahasiswa antara 5 sampai 25 juta. Sekarang mungkin meningkat lagi ya. Terakhir dulu 20 sampai 25 juta. Yang ini mahasiswa menulis jurnal untuk pengembangan ilmunya, kreativitas untuk penelitian, pengabdian masyarakat, dan inovasi. Masing-masing punya cara sendiri yang nanti akan dijelaskan oleh bagian kemahasiswaan. Jadi nanti tema-tema yang atau pengabdian-pengabdian yang sudah dilakukan dosen, mahasiswa bisa melihat dan meniru dan membuat proposal-proposal PKM. Kemudian lab terpadu ini melayani 3 minimal untuk mahasiswa. Yang pertama untuk proses pembelajaran. Nanti jurusan A itu bisa masuk lab B dan C. Itu tidak harus melalui Kajur, bisa melalui Kajur yang terkoordinasi secara terpadu dengan WR2. Kemudian selain pembelajaran untuk penelitian, untuk analisa mungkin ya. Jadi analisa bahan kimia karbon ini mengandung karbon aktifnya ini kadar luas permukaannya berapa dan lain sebagainya, itu bisa digunakan lab terpadu. Jadi ada 3, yang pertama adalah untuk pembelajaran, yang kedua untuk penelitian, yang terakhir adalah kita menerima sampel atau berguna bagi masyarakat. Jadi kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lab ITAT dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Dan yang terakhir, bagian pengabdian ini juga membantu mahasiswa di tingkat akhir. Sebelum tamat dari ITAT, mahasiswa diberi kesempatan kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata di ITAT disebut dengan KKN PPM. Kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Jadi mahasiswa akan dikirim ke masyarakat dengan konsep yang sudah dibantu oleh dosennya untuk membantu masyarakat dengan bidang-bidang yang dimiliki secara terpadu. Yang ketiga, ini pelayanan pusat laboratoriumnya. Ini ada beberapa foto yang Anda bisa lihat. Ya, ini aktivitas di lab untuk analisa mesin bubut dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan ada video khusus untuk lab ini. Baik, ini kerja nyata, contoh ini yang terjadi tahun 2019 yang lalu. Ini KKN PPM yang diselenggarakan oleh jurusan Teknik Arsitektur, membantu masyarakat menyelesaikan masalah COVID dengan memberikan bantuan berupa APD, alat pelindung diri, baik berupa face shield, masker, dan kemudian alat cuci tangan, serta alat-alat lain yang dibutuhkan. Bahkan alat-alat peraga yang memberikan dorongan, memberikan pembelajaran bagi masyarakat bagaimana kita bersikap ketika kondisi COVID yang masih menyebar seperti sekarang ini. Bidang 3 ini haki dan inovasi. Bidang 3 ini digawangi oleh Bapak Dr. Rizal Mahmud STMT. Bapak Dr. Rizal Mahmud ini tamatan Jepang. Beliau saat ini masih berada di Jepang. Insya Allah ini bulan Agustus, 2 bulan lagi beliau akan datang ke Indonesia. Tugas utamanya adalah menjamin terselenggaranya inovasi, kemudian pengurusan haki itu hak atas kekayaan intelektual, kemudian membantu R2 di dalam pelaporan kinerja inovasi. Kemudian menyiapkan pembentukan sentra haki, kemudian kemudahan akses untuk mendapatkan contoh-contoh hak atas kekayaan intelektual, contoh paten segala macam, ini akan dibantu oleh Bapak Rizal Mahfud ini. Apa keuntungan bagi mahasiswa atau manfaat bagi mahasiswa dengan mengetahui ini? Nanti mahasiswa memiliki akses, memiliki hak juga untuk mematenkan. Pengalaman saya dan beberapa teman, penelitian-penelitian yang kita lakukan itu dipatenkan dalam bentuk hak cipta maupun paten sederhana maupun desain industri yang diakui oleh
nasional maupun internasional melalui Kemenkumham. Nah, dengan adanya ini nanti kita akan mudah, mahasiswa tidak perlu ke Jakarta lagi dalam mengurus paten. Cukup datang ke ITAT, kita akan membantu prosesnya. Ada beberapa akun-akun yang sudah siap untuk melakukan proses pendaftaran haki. Saat ini mungkin ada sekitar 200 hak cipta yang sudah diterima oleh ITAT. Paten beberapa sudah sampai ke tahap finishing, mendekati grantee. Tapi yang terdaftar sudah ada mungkin 20-30 paten karena memang baru dikenal. Nanti mungkin dalam waktu 10 tahun ke depan akan ada puluhan sampai ratusan paten yang dimiliki oleh ITAT. Ini sentra haki sangat membantu sekali. Mahasiswa yang berbahagia, sudah capek belum? Belum ya? Kita lanjutkan. Baik, ini ada contoh haki. Nah, ini seperti ini surat catatan pencatatan ciptaan. Haki ini adalah bagaimana bangsa Indonesia melaporkan hasil kekayaan intelektualnya dalam bentuk hak cipta. Hak cipta ini bisa berupa buku, program, bahkan tarian, lukisan, gambar, desain, itu bisa dicatatkan ciptaannya dan dilindungi oleh negara setelah 70 tahun. Misalnya bagi Anda yang jurusan arsitektur atau desain produk, Anda arsitek menggambar gedung yang indah, yang bagus, atau perumahan sederhana yang ramah lingkungan, kemudian Anda desain Anda itu Anda hak ciptakan, maka siapapun yang menggunakan hak cipta ini harus izin ke Anda dan bisa membayar royalti kepada pemilik. Jadi ini perlindungan. Jangan sampai nanti sebagian dari kekayaan kita diambil oleh orang asing. Seperti wayang kulit sudah mulai mau diakui Malaysia segala macam, lagu Rasa Sayang ya, yang itu kenal. Jadi ada hal-hal yang intelektual itu yang mulai harus dicatatkan. Jadi ITAT sudah mulai 2 tahun 3 tahun yang lalu sudah mulai merasakan pentingnya mencatatkan ini, dan negara kita memang sangat membantu sekali, memudahkan untuk melakukan pencatatan. Dan ini 70 tahun. Jadi Anda menciptakan lagu gitu ya, lagu ini bisa 70 tahun dilindungi oleh negara. Ini yang terakhir kayaknya, kerjasama dan ICDC. Ini tugas kerjasama ini adalah membangun kerjasama dengan pihak ketiga, baik kampus, industri, usaha kecil dan lain-lainnya, dalam bentuk MOU dan MOE ya, Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement, dengan putih otentik hitam di atas putih. Kemudian kita lakukan kerjasama. Beberapa contoh kerjasama nanti akan kita bisa lihat di slide selanjutnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu foto kegiatan kita bersama universitas di Korea dan di Taiwan. Kita menghasilkan seminar internasional, bahkan kita mengundang satu kantor kepresidenan, satu staf kantor kepresidenan. Jadi 3 orang tamu kita dari Korea, dari Taiwan. Ini adalah ICATEC. Ini seminar internasional yang hasil seminarnya ini tercantum di dalam proceeding IOP yang diakui oleh internasional dalam bidang publikasi. Tamunya yang terjauh itu dari Turki, ada yang ikut internasional dari Jepang, ada yang dari Korea, bahkan ada yang dari Tanzania dan beberapa negara yang lainnya. Jadi kita sudah mulai dikenal secara meluas. Baik, ini kerjasama internasional. Khusus untuk kerjasama nasional dan internasional, nanti Bapak Jaka Propika ini menggawangi ini, Bapak Jaka Propika ini yang akan menyampaikan secara langsung setelah kegiatan ini. Jadi kegiatan ini nanti setelah WR2 akan ada bagian kerjasama dan ICDC, khusus untuk menjelaskan kerjasama nasional dan internasional. Itu ada dosen kita yang di Taiwan, ada mahasiswa kita yang sekolah di Taiwan dan Korea dengan beasiswa pemerintah Taiwan dan Korea, luar biasa. Ini sama foto-foto kita ketika ada pertukaran pendidik. Ada beberapa dosen kita yang ngajar di luar negeri, ya Pak Indra Komara salah satunya, ini sudah 2 kali atau 3 kali diundang ke Cina untuk sebagai dosen tamu di sana. Bahkan ada yang diundang di kongres di PBB. Ini luar biasa.
Nah, ini kerjasama dengan industri. Kita membantu kualitas produksi sepatu di Surabaya dan meningkatkan kinerja ekspor dan kualitas pembuatan tas dari bahan bekas. Jadi Anda tahu kan kertas semen, baik semen Padang, semen Gresik. Nah, kertas semen ini kita buat tas-tas yang menarik, yang ini dijual secara online baik nasional maupun internasional. Ini hanya beberapa contoh dan ada banyak sekali. Ini ada yang kerajinan kulit, ini ada yang KKN PPM. Tahun lalu kita mengembangkan KKN di Banyuwangi dengan memberikan bantuan pengembangan teknologi mesin pendingin dan sterilisasi ozon. Jadi sterilisasi dengan menggunakan gas yang dibuat dari udara yang telah dirubah menjadi ozon. Ini kita kerjasama dengan USAID Japri. Jadi USAID ini merupakan kerjasama antara United States, ya, negara Amerika dengan Indonesia. Dosen-dosen kita dipercaya menjadi trainer of trainer, jadi menjadi pelatihnya pelatih untuk pengembangan wirausaha. Ada foto saya di sana, itu cuma agak gelap ya, dan sebagainya. Ini kalau nggak salah ada 15 dosen ITAT yang sudah dilatih oleh Bapak Indra Uno. Indra Uno ini bapak kakaknya dari Sandiaga Uno, calon wakil presiden kita yang belum berhasil jadi wakil presiden. Ini kita juga punya website ITAT, ada ICDC ITAT ACID. ICDC ini ITAT Career Development Center, yang ini nanti membantu mahasiswa di dalam mencari informasi pekerjaan. ICDC, nanti di ICDC ini ada lowongan pekerjaan terbaru bagi alumni atau mahasiswa ITAT untuk mendapatkan pekerjaan. Pengalaman saya dari dosen ITAT, saya sudah 25 tahun. Jadi rata-rata anak-anak baru yang masuk ITAT itu hampir 20% sampai 30% itu pekerja, terutama anak malam. Kemudian ketika mendekati tamat, hampir 70% sampai 80% itu bekerja semua. Kok bisa, Pak? Tadinya bekerja cuma 20%, 30% menjadi 80%. Ternyata ketika mereka kuliah, mereka berinteraksi dengan kakak kelas. Mas, nyambut di ya, kerja di mana gitu ya. Akhirnya mereka sebagian bekerja. Dan alhamdulillah pengalaman saya hampir 100% alumni kita bekerja di tempat yang baik. Beberapa hari yang lalu saya barusan nelpon alumni teknik kimia, saya bukan dosen teknik kimia, namanya Mbak Putri. Mbak Putri, bagaimana kabarnya, kerja di mana? Di sini, Pak. Berapa orang temanmu satu angkat bagaimana? Sudah kerja semua, Pak. Jadi saya sangat senang dan berbahagia bagi dosen apabila alumni ITAT tamat dari ITAT bekerja, itu merupakan kebanggaan bagi kami. Selanjutnya kayaknya sudah selesai ini ya. Thank you. Ini presentasi pertama untuk LPPM. Ada 2 presentasi yang harus saya siapkan. Yang kedua adalah tentang pembayaran SPP. Kita off 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mahasiswa? Masih kuat kan? Semangat. Ada satu hal yang mau saya sampaikan lagi, dan ini penting. Jangan sampai kita tidak tahu cara memberikan kontribusi kepada ITAT. Jadi ada namanya pembayaran BPP, biaya penyelenggaraan pendidikan. Mengapa BPP ini penting? BPP ini akan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan di ITAT. Cara membayarnya ada 2. Yang pertama online dan offline. Kita lihat skemanya. Online, offline. Online itu nanti pasti bisa dilakukan di rumah, di kantor, di mana saja. Yang offline nanti bisa melalui bank BSM yang ada di ITAT atau melalui bank BSM di luar ITAT. Pertama, saya akan jelaskan tentang online. Mudah sekali, Mbak-mbak dan mas-mas sekalian. Untuk pembayaran online, kita cukup transfer dengan 2 nomor rekening. Rekening pertama untuk SPP atau BPP itu di 799 7985, angka cantik ya. 799 7985, namanya ITAT. ITAT keren ya. Untuk non SPP kita bisa menggunakan
799, 7999, 7934. Apa itu yang non SPP? Mungkin kita bayar uang praktikum, mungkin bayar kursus bahasa Inggris, mungkin membayar wisuda, segala macam selain SPP atau BP3 yang bulanan tersebut. Ditransfer, kemudian bukti transfernya kita laporkan ke akademik ITAT ACID pelaporan bukti pembayaran. Nah, bagaimana cara ngisi formnya? Kalau kita ngisi form itu setelah ditransfer, kita harus memasukkan 3 digit nomor terakhir NPM kita. Jadi misalnya mahasiswa jurusan Teknik Kimia, NPM-nya 08.2020.00615. Nah, 3 angka terakhir 615 ini digunakan untuk besarnya rupiah yang ditransfer. SPP tahun ini misalkan 1.200.000 misalnya, atau 1.300.000 per bulan, maka yang ditransfer besarnya adalah 1.200.000, 3 digitnya tadi 465, tergantung ke 3 nomor terakhir, dan ditransfer ke rekening tersebut. Bukti rekeningnya kalau Anda transfer pakai HP itu akan dapat, kalau lewat ATM juga akan dapat, itu difoto kemudian dikirim ke link ini. Linknya nggak kelihatan ya, nanti mungkin akan kelihatan. Oh, kecil sekali ternyata. Kemudian setelah link ini dilaporkan, bisa diklik kayaknya. Nah, ini bukti pembayaran pelaporan BPP-nya. Ketika kita laporkan, email mahasiswa, NPM-nya, kemudian nama mahasiswa, nomor HP yang aktif, kode jurusan. Kode jurusan itu 2 digit. Jurusan Teknik Sipil 01, jurusan Teknik Mesin 02, Teknik Kimia 08. Nah, kode jurusan nanti ini ada di nomor NPM saudara. Jadi Teknik Kimia 08 misalnya, Teknik Mesin 02, Teknik Sipil 01. Jadi 20192 dilanjutkan dengan ini, kita tinggal milih kelas pagi atau kelas malam. Kalau kelas pagi kita tulis 100, kalau kelas malam kita tulis 200, jurusan, kemudian password. Nah, tinggal upload. Ini bukti transfernya. Jadi bukti transfernya kelihatan seperti itu. Kalau ditransfer 1.200.000, 1.200.000 XYZ. XYZ itu adalah 3 nomor terakhir NPM. Praktikum 100.000, maka nanti 100.000 100 XYZ. Nah, XYZ itu adalah sesuai dengan NPM masing-masing. Ketika sudah ditransfer seperti ini, diupload, maka nanti bisa dilakukan pengecekan melalui ITAT ACID. Ini offline. Kalau online, cukup Anda datang ke kampus ITAT. Anda datang ke bagian loket pembayaran, itu kampus ITAT ini kalau kita masuk, ini ada gedung yang paling timur itu gedung C. Di tengah gedung A, kemudian masjid. Nah, di gedung C, bagian belakang, itu adalah loket pembayaran. Anda ambil nomor antrian, kemudian dipanggil nomor antriannya, tinggal sampai di sana sebutkan nama NPM, ini nama saya, NPM saya membayar apa, SPP bulan apa. Nanti Anda akan mendapatkan slip 3 lembar. Slip 3 lembar itu bisa dibawa ke bank di ITAT atau bisa dibawa bank di luar ITAT. Mungkin di ITAT rame atau Anda sedang sibuk, bawa saja pulang, bayar besok di tempat bank yang lain BSM. Kalau dibayar di ITAT, setelah selesai pembayaran di bank, slipnya Anda bawa pulang. Bank akan menahan 1 slip dan Anda pengen tahu apakah pembayaran kita itu sudah diterima oleh ITAT, nanti bisa dicek di itat.ac.id. Jadi melalui SIA, Sistem Informasi Akademik. Di Sistem Informasi Akademik Anda akan mendapatkan username dan password. Nanti akan dijelaskan oleh WR1. Kemudian kalau Anda membawa pembayaran di bank BSM non ITAT, maka slip yang 3 tadi yang warna merahnya Anda kembalikan ke loket pembayaran. Nanti oleh loket pembayaran warna merah itu akan diedit dan bukti pembayarannya sudah sah.
Jadi ketika secara online nama Anda sudah terbayar, maka sudah selesai urusannya. Tinggal pulang dan tidur. Jadi di ITAT, apalagi zaman COVID ini, ketika Anda kuliah online, tidak harus datang ke kampus, cukup melalui online saja. Ini gedungnya, Anda mau kenal, ini adalah gedung pembayarannya, itu ada tempat duduknya, sepi. Ini bank BSM-nya, di sebelahnya persis, nggak perlu jauh-jauh. Nah, ini contoh bukti pembayarannya. Slide ini nanti bisa dilihat di tat.ac.id sehingga Anda bisa melihat contoh secara nyata dan bisa di-download dan mudah sekali. Saya kira ini SPP yang tahap 3 ya, yang tengah-tengah nanti. Nah, ini rekap keuangannya di sim.tat.ac.id, Anda tinggal masukkan NPM saudara, passwordnya sesuaikan. Biasanya passwordnya akan diberikan, nanti jurusan yang akan memberitahu. Masuk, Anda tinggal ngecek apakah SPP itu sudah dibayar. Kayaknya mudah sekali. Ya, selamat bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 2 atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan penjelasan tentang kerjasama internasional dan ITAT Career Development Center atau ICDC. Tidak usah lama-lama lagi, mari kita saksikan.